sahabat Rumah Sakit Baros. Selamat datang di Ngobrol Santai bareng Rumah Sakit Baros. Selalu salam kenal semuanya, aku Rosmalia. Hari ini bersama dengan please everyone welcome Dr. Gigi Puspa. Halo, saya Dr. Gigi Puspa. Pendidikan terakhir saya dari Universitas Padjadjaran. Itu di sana saya S1, kemudian profesi juga. Kemudian sebelumnya bekerja di daerah Cianjur, di rumah sakit di Cianjur. Kemudian sekarang berpraktek di Rumah Sakit Baros. Keren banget ya bintang tamu kita hari ini. Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini itu hubungannya cukup dekat dengan kehidupan pribadi kita sehari-hari, khususnya untuk aku. Kenapa? Karena topik yang akan kita bahas hari ini adalah senyum sehat, hidup lebih bahagia, tips dan trik menjaga kesehatan gigi dan mulut. Baik dok, dari topik kita kali ini tuh ada senyum sehat. Iya. Visualisasi dari senyum sehat itu gimana sih dok? Oke, ini sekarang mungkin kalau sahabat Baros di rumah megang kaca atau pakai kamera depan nih kita lihat, terus kita senyumnya yang ikhlas ya, senyum bahagia gitu. Nah, kita lihat nih senyumnya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi yang pertama dari giginya itu lengkap nggak atau malah ada yang ompong ya. Kemudian giginya ada bolong-bolong nggak, item-item gitu ya, atau ini giginya ada yang patah nggak? Nah dari gigi ya, jadi pas kita senyum. Terus kita lihat juga ini gusinya. Gusi juga sebenarnya berperan penting banget karena dia itu kan penopang dari gigi ya. Nah kita lihat nih gusinya ada yang bengkak atau enggak. Bengkak itu jadi kayak membulat gitu ya. Ini kan runcing tuh ya bentuknya, membulat. Kemudian mudah berdarah atau enggak. Kemudian kalau di kasus-kasus yang parah, misalnya lagi disentuh pun sakit. Nah kita lihat nih. Jadi memang dari senyum yang sehat itu indikator kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Jadi memang sangat penting karena pernah dengar nggak sih Mbak Ros, mulut kita itu jendela dari kesehatan secara keseluruhan. Iya benar. Iya. Karena kan makanan juga masuk lewat mulut ya, kayak gitu. Jadi memang penting banget kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga nanti kan akan mempengaruhi senyum yang lebih sehat, kayak gitu. Menarik banget ya dok ya. Gini dok, saya jadi kepikiran banyak hal nih. Jadi banyak pertanyaan nih di kepala saya nih dok. Tadi kan sempat disinggung mengenai gigi berlubang dan sensitif ya dok ya. Gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya gigi kita tuh gak berlubang atau bahkan berlubang atau bahkan sensitif? Itu tuh gimana caranya kita bisa tahu? Iya. Ini bagus banget sih pertanyaannya ya. Jadi gimana sih caranya kita tahu ini giginya bolong nih atau sensitif? Yang pertama kalau giginya berlubang, sesimpel gigi itu kan yang alami putih ya. Putihnya bukan putih tembok lah ya, bukan ya. Iya, jadi betul. Putih alami, putih gading gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata ada item-item, nah itu udah mengindikasikan nih kelihatannya bakalan jadi lubang nih gitu ya. Nah ini gambarnya. Nah jadi misalkan ada item-item kayak gini, itu udah mulai awal dari tanda berlubang. Nah ini kalau kita biarin lama-kelamaan makin dalam lagi. Nah kalau dilihat yang ada di tengah ini, itu adanya serabut saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau kita biarin terus, lubangnya malah bisa kena ke serabut saraf sama pembuluh darah. Nah jadi sesimpel dari visualisasinya, ada item-item dulu nggak nih di giginya, kayak gitu. Nah kalau gigi sensitif, dari kita rasain, kita peka sama diri kita sendiri, lagi makan atau minum, kerasa nggak nyut-nyutan ya. Mbak Ros pernah nggak sih ngerasain lagi minum air dingin terus nyut-nyutan gitu? Pernah dok, pernah banget. Bahkan kalau misalnya kita habis makan yang anget-anget, misal kayak bakso gitu dok, minumnya pakai es teh, itu langsung kerasa sih itu ya. Betul. Nah, ini gambaran persis yang Mbak Ros rasakan tuh, yang memperlihatkan gigi sensitif sih. Memang jadi tadi ya dari dingin, panas, kemudian kalau sikat giginya terlalu keras juga bisa mengikis lapisan terluar, makanya lebih sensitif kayak gitu. Jadi memang gigi sensitif tuh kita harus peka sih. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh kita, ini kita ada yang salah nih, kayak gitu. Gimana Mbak Ros? Oke, berarti kalau misalnya kita lebih ke perhatiin ke detail gitu ya, detail ke kondisi gigi dan mulut kita bisa dengan mudah tahu gitu ya, apakah kondisi gigi kita tuh berlubang, bahkan sensitif, dengan syarat yang penting kita bisa lebih perhatian dengan kondisi gigi dan mulut kita gitu ya. Saya masih penasaran lagi nih dok. Tadi kan dokter sempat menyinggung tentang warna gigi. Warna gigi. Iya, putih alami. Itu tuh sebenarnya gimana sih dok caranya
kita bisa mempunyai gigi yang putih alami itu? Oke, ya kita samain persepsi dulu ya. Apakah putih itu harus seperti tembok gitu? Enggak. Jadi putih alami itu memang enggak putih kayak tembok ya. Putih yang agak kekuningan tapi enggak kuning sekali. Nah kalau kita lihat nih, struktur gigi itu kan yang paling luar ada enamel. Enamel itu yang warnanya lebih putih. Kemudian dentin itu warnanya lebih kuning. Dan yang terakhir ada pulpa, ini ada saluran pembuluh darah, kemudian saluran saraf. Nah, gimana sih caranya biar putih alami? Sesimpel biar enamelnya tetap terjaga. Jadi jangan terkikis. Iya. Kalau misalkan terkikis, gimana sih caranya mengikis enamel gitu ya? Yang pertama, sikat giginya keras-keras. Nah, siapa nih di sini yang sikat giginya masih keras-keras? Nah, Kayaknya aku masih termasuk deh, Dok. itu ya. Nah, iya, itu kita harus hindari tuh karena sikat gigi yang keras-keras terlalu abrasif itu bisa mengurangi enamel gigi. Lama-kelamaan makin tipis, makanya dentinnya terpapar. Dentin itu kan warnanya lebih kuning, ya. Kemudian dari makanan nih, makanan yang terlalu asam juga tuh bisa. Atau iya. misalnya siapa nih di sini sahabat Baros yang suka minum kopi? Atau Mbak Ros nih suka minum kopi nggak? Saya sangat mencintai kopi, teman-teman. Nah itu, minum kopi, makan makanan yang asam itu juga bisa mengikis enamel. Makanya dia bisa menipis jadi lebih kuning. Oh iya. Tapi kan kita gimana ya kalau minum kopi setiap hari? Nah ini staining, gambaran staining. Jadi karena kopi, karena teh itu bisa jadi tuh buat pewarnaan kuning. Tapi memang sebetulnya kan nggak bisa dihindari ya. Kopi, teh, kadang-kadang kita meleknya gara-gara kopi atau teh ya, Iya betul nggak? benar-benar. Apalagi kalau misalnya Gen Z sekarang, teman-teman, ada nih banyak seliweran di sosial media. Gen Z tuh bilang nggak bisa kerja kalau misalnya belum ngopi. Waduh. Nggak bisa ngerjain tugas kalau belum ngopi. Gitu dong. Jadi Iya. kayaknya sangat sulit ya buat dihindari. Bisa tuh, jadi ya udah deh, oke deh boleh minum kopi. Tapi akan lebih baik minumnya pakai sedotan. Jadi tidak melewati, tidak lama melewati gigi kita. Kemudian minum air putih langsung tuh. Ya, Oh, iya, jadi langsung iya. dibilas. Sama sih buat semua makanan itu langsung dibilas. Nah, kemudian ada juga nih makanan-makanan yang bisa memperkuat enamel gigi. Dan ini bisa diperoleh alami. Misalnya ada di kandungan nanas, pepaya, kemudian buah tin. Tapi buah tin memang agak jarang mungkin ya Iya. ditemukan di Indonesia. Nah itu juga kandungan makanan yang bisa memperkuat enamel. Selain itu kalsium dan masih banyak lagi sih. Itu pokoknya makan-makan yang bergizi juga bisa memperkuat enamel. Gitu. Baik. Ternyata nggak perlu treatment yang susah-susah. Punya gigi putih alami itu bisa dengan bahan-bahan yang alami ya, Dok, ya. Betul. Tergantung dari pola hidup kita lagi berarti ya. Iya betul. Apa sih, Dok, yang harus kita perhatiin biar kita tuh bisa punya kondisi gigi dan mulut yang sehat gitu? Sehat, oke. Tadi kan kita udah ngebahas tentang giginya nih, Iya. dari nggak ada gigi berlubang, terus nggak ada juga rasa sensitif. Kemudian dari gusinya juga tadi kita udah bahas nggak bengkak, nggak berdarah gitu. Nah sekarang yang lain deh, biar kondisi mulutnya sehat. Yang pertama nggak ada sariawan, ya nggak ada sariawan. Oh, iya. Terus nggak ada karang gigi nih, pas banget ini gambarnya nggak ada karang gigi. Nah kalau misalkan sahabat Baros di rumah suka ngelihat ada kuning-kuning, nah ini memperlihatkan karang gigi. Karang gigi itu dari pembentukan plak, sisa-sisa makanan yang akhirnya mengeras tuh ya, jadi yang namanya karang gigi. Terus yang kedua setelah itu lidahnya. Nah kalau kita lihat nih di kaca lidah kita itu kadang-kadang putih. Putih itu karena adanya penumpukan plak makanan. Itu biasanya gara-gara jarang sikat lidah. Oh iya. Mungkin ini suka lupa ya sahabat Baros. Mungkin Mbak Ros gimana? Kayaknya iya deh. Ya sikat lidah pokoknya nggak boleh dilupain karena itu juga bisa berkontribusi. Nah ini ya lidah yang putih. Iya. Jadi lidah tuh harusnya seperti ini. Tapi kalau memang ada penumpukan sisa makanan jadi putih. Nah lama kelamaan apa sih dampaknya? Bisa buat bau mulut. Oh Nah iya, itu iya. ya bau mulut. Kalau ini tuh kondisi terparah dari lidah yang nggak pernah disikat itu ya, Dok ya? Enggak, ada lagi yang Oh, lebih ada parahnya. lagi. Jadi dari penumpukan plak, kalau lama kelamaan nggak dibersihin itu bisa jadi tumbuh jamur. Oh. Nah itu udah kompleks lagi perawatannya. Iya benar. Iya, jadi nah ini nih, sahabat Baros di rumah diinget-inget nih untuk jangan lupa sikat lidahnya. Ya. Iya benar. Berarti teman-teman, kalau misalnya kita mau punya kondisi gigi mulut yang sehat atau bahkan pengen punya senyum yang indah gitu ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Bener ya, Dok ya? Betul, Iya, betul ya.
Jadi jangan lupa teman-teman, tadi apa aja yang udah disampaikan sama Dokter Gigi Puspa, jangan lupa dicatat ya, biar kita semua bisa mempunyai senyum yang indah dan hidup yang lebih sehat. Selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih dok. Sebagai perempuan kita udah akrab banget sama yang namanya diet. Oke. Pasti di antara kita semua pernah punya kepikiran, aduh kayaknya pengen diet, entah itu apapun alasannya ya. Di satu momen pasti kita punya keinginan untuk diet. Sebenarnya untuk diet sendiri nih dok, mau diet ataupun sepertinya pola hidup juga ya, itu termasuk gaya hidup kan. Itu tuh berpengaruh nggak sih ke dalam kesehatan gigi dan mulut kita? Iya, boleh. Ini kelihatannya pertanyaan pribadi ya Mbak Ros. Sedikit. Iya. Jadi memang kalau diet kita ngomonginnya pola makan deh ya. Pola makan itu berpengaruh kok. Jadi pola makan yang baik itu berpengaruh ke kesehatan gigi dan mulut. Nah, biasanya makan makanan kita bagusnya sih dikurangin gula-gulaan ya. Karena tadi kan kalau banyak makan gula, nah itu gula-gula itu sebenarnya nanti akan bertemenan tuh sama bakteri. Nah, kemudian nanti dia akan berfermentasi, menghasilkan asam, nanti ngerusak gigi. Nah, kayak gitu. Jadi dikurangin gula-gulanya, karbohidratnya dikurangin. Kemudian banyak makan sayur. Sayur apapun, buah apapun, itu banyak makan sayur atau buah karena dia jadi fiber, jadi serat alami. Oh iya. Kalau misalkan kita banyak makan serat, lama-kelamaan ini dia akan membersihkan gigi kita ketika saat pengunyahan. Ternyata manfaat buah dan sayur tuh jauh dari apa yang kita bayangkan ya, dok ya. Sesederhana sayur dan buah tuh membantu menyikat gigi kita pada saat kita mengkonsumsinya. Itu benar-benar berdampak besar sih menurut aku gitu ya. Untuk kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Iya, jadi nggak ada nih alasan sahabat Baros, aduh males deh makan sayur atau buah gitu ya. Itu gampang loh, itu bisa buat senyum kita lebih cantik gitu ya. Nah, kemudian selain itu makan makanan yang berserat juga bisa menstimulasi air liur. Ini air liur kita itu diberikan sama Tuhan, itu luar biasa manfaatnya karena air liur ini bisa menstabilkan pH gigi, jadi giginya nggak mudah berlubang kayak gitu. Dia juga bisa jadi self cleansing, jadi dia membasahi mulut kita, membasahi gigi, makanya giginya nggak mudah berlubang. Ngaruh juga ke nggak mudah bau mulut karena nggak kering kondisi mulutnya. Jadi itulah oh iya tadi selain makanan yang sayur, buah, kemudian makanan yang banyak mengandung kalsium. Susu gitu ya dok ya? Betul. Tapi susunya harus susu yang murni kan, bukan susu kemasan gitu. Iya, jangan yang berrasa ya, susu stroberi gitu kan kadang-kadang gulanya tinggi ya. Benar-benar. Terus ini yang penting banget nih namanya fluoride. Kandungan fluoride itu bisa kita temukan di ikan, di teh gitu ya. Nah, terutama di teh hitam nih. Walaupun tadi ya kita pernyataan pertama itu jawaban pertama tentang staining teh hitam, tapi dia juga punya manfaat fluoride. Fluoride itu bisa memperkuat gigi kita gitu. Oh, yang buruk ya. Sekarang yang buruknya. Betul. Yang buruknya kalau makanan yang terlalu asam. Karena dia dapat mengikis enamel. Nantinya enamel kita lebih berpori, makanya bisa lebih buat staining, kemudian bisa mengikis gigi kita jadi lebih sensitif kayak gitu. Kemudian untuk habit ya, nah ini nih siapa sahabat Baros di rumah yang suka ngerokok? Coba siapa yang ngerokok? Boleh tulis di kolom komentar. Ngerokok juga ini berpengaruh banget, terutama kandungan nikotin sama tar. Dia ini yang bisa mengikis permukaan gigi. Kemudian dia juga bisa menurunkan stimulasi pembentukan air liur, makanya lebih kering mulutnya, makanya bisa buat terbentuknya karang gigi. Kemudian bisa buat bau mulut, terus giginya lebih kuning. Nah, terus yang menarik dari si kandungan rokok ini bukan hanya buat gigi, tapi ke gusi juga. Oh, ternyata dia nggak cuma ngaruh ke gigi, tapi ke gusi juga ya dok ya? Itu betul. apa sih dok, ngaruh ke gusi itu apa gitu? Mungkin sahabat Baros di rumah suka lihat nih ada yang gusinya item-item. Iya. Itu bisa berpengaruh dari rokok, namanya smoker's pigmentosis. Jadi dia adanya gusinya itu jadi menghitam karena kandungan nikotin sama tar yang ada di rokok, seperti itu. Jadi itu ya, pola hidup, pola makan itu penting banget buat dijaga dan ngaruh sekali ke kesehatan gigi mulut kita.
Iya. gitu. Baik dok, dokter sempat nyinggung soal makanan yang asam nih. Hmm. Itu tuh berpengaruh nggak sama buah-buahan misal? Mm-mm. Ada kan beberapa buah tuh yang emang pada dasarnya dia tuh asam misal. Iya, ada iya. ada temen yang suka ngerujak misal nih, terus pakai mangganya mangga muda itu asam kan? Itu ngaruh nggak sih dok? Atau enggak kayak cuman untuk makan makanan yang berbahan dasar misal kayak makan bakso pakai cuka gitu? Iya. Itu gimana dok? Pokoknya intinya bolehlah makan asam, tapi langsung minum air putih. Oh ya balik lagi ya, minum air putih Oh iya. setelahnya. Jadi kita sekarang terusin ya, Iya. minum air putih, hidrasi itu penting banget. Jadi ya memang kita nggak bisa hindari, apalagi di sini yang suka asam-asam gitu. Ya boleh, tapi nggak boleh berlebihan ya. Kalau berlebihan ya tadi takutnya mengikis permukaan gigi, jadi lebih sensitif, lebih kuning gitu. Baik dok, berarti intinya gini teman-teman, kita tuh masih bisa tetap makan sehat asal balik lagi kebiasaan kitanya sedikit-sedikit dirubah ya. Nggak apa-apa, boleh makan bakso tetap pakai cuka nggak apa-apa. Jangan lupa minum air putih setelahnya, jangan langsung minum teh sosro ya teman-teman. Nyebut berapa di sensor aja. Terus selanjutnya nih dok, aku ada pertanyaan lagi nih dok ya. Untuk teman-teman di rumah nih, bahkan untuk aku sendiri mungkin ya dok ya, untuk aku sendiri yang udah terlanjur ada masalah dalam kondisi gigi dan mulutnya gitu ya. Apa perawatan apa aja sih dok yang bisa kita jalanin gitu biar kondisi gigi dan mulut kita tuh bisa sehat kembali gitu? Oke. Jadi yang pertama sih yang paling gampang buat sahabat RS Baros di rumah lakuin. Ini pembersihannya dulu deh. Sikat gigi. Ya, sikat gigi. Sikat giginya juga kalau kita ngomongin proses sikat gigi itu panjang sih. Nah, ini. Terus selain sikat gigi, penggunaan benang gigi. Nah, Oh iya. jadi memang sikat gigi aja tuh kayak ini sikat gigi tanpa menggunakan benang gigi atau interdental brush ini kayak nyapu tapi kolong-kolongnya nggak disapu. Oh iya. Nah ini Bener-bener. contoh utamanya nih. Jadi setelah sikat gigi tuh masih ada sisa-sisa makanan. Nah ini yang kebantu untuk membersihkan sela-sela giginya. Nah ini penggunaan dental floss. Jadi penggunaannya itu digesekan gitu Iya, iya. memeluk gigi ke kanan dan ke kiri. Nah tapi kalau misalkan celahnya lebih lebar itu bisa dibantu dengan namanya interdental brush. Oh ada lagi berarti ya dok ya? Ada. Jadi sikat gigi aja nggak cukup ya itu. Nah selain itu, selain sikat gigi menggunakan interdental brush, menggunakan benang gigi, itu juga bisa dibantu oleh gargling. Udah pernah dengar belum gargling? Belum nih dok, ini aku agak awam nih sama sebutan apa tadi dok? Gargling. Jadi Oh, iya. dikumur tapi di bagian belakang dari rongga mulut. Oh iya. Caranya itu, jadi setelah sikat gigi kita kumur-kumur tuh. Nah di kumurnya itu agak ditengadahkan kepalanya. Oh iya. Kemudian sambil kumur sambil bilang kayak gitu. Oh iya. Nanti bisa dicoba ya sama sahabat RS Baros di rumah. Itu tujuannya untuk biar kuman-kuman di belakang mulut kita itu dibersihkan gitu ya. Nah mungkin itu sih. Nah selain itu juga perawatan yang bisa dilakukan bila udah terlanjur nih kita berlubang gitu Iya, ya. benar, Dok. Mm-mm. Itu yang paling terlanjur nih berlubang nih harus gimana nih gitu. Atau memang ada karang gigi lah, sesimpel harus Iya, ngebersihin benar. gigi dan mulut. Itu yang pertama, scaling atau pembersihan gigi dan mulut ya, scaling. Nanti pakai alat yang digetarkan. Kemudian selain itu kita juga kalau memang ada gigi berlubang itu bisa menggunakan bisa melakukan perawatan penambalan gigi. Nah ini penambalan gigi ini nanti dibersihkan dulu tuh gigi-gigi yang banyak kumannya, istilahnya yang busuk gitu kan, Iya, kita benar. bersihkan dulu. Nanti setelah itu diberikan bahan tambal yang bisa ngesil giginya biar bakterinya nggak masuk lagi. Itu berikutnya ada perawatan saluran akar. Nah perawatan saluran akar ini jadi memang diperuntukkan untuk gigi-gigi yang udah bolongnya gede, dalam banget, udah nggak bisa dibantu oke. sama tambal gigi Iya, biasa iya, aja kayak benar-benar. gini. Nah ini lihat, kalau kita lihat di sini kan bolongnya udah sampai ke akar tuh itu. Oh, iya, ya. iya. Nanti kita bersihkan sampai ke saluran akar, kemudian nanti saluran akarnya dikasih obat nih, biar radang-radang yang ada di bawah giginya itu sembuh. Nah setelah itu, setelah sembuh kita tutup dari saluran akar sampai ke permukaan gigi. Nah ini perawatan saluran akar. Ini untuk gigi-gigi yang udah nggak bisa kebantu nih, tapi pengen dipertahankan. Jadi Iya, bisa tuh dipertahankan.
Tapi kalau misalkan memang, aduh dok, saya pengen cabut gigi aja gitu, Iya. itu juga mah nggak bisa cabut gigi. Nah kemudian, tapi memang perlu diperhatikan ya untuk cabut gigi ini harus dipersiapkan atau direncanakan untuk penggantian gigi palsu. Nah karena itu akan mempengaruhi proses pengunyahan yang nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, nanti makannya susah, Iya, nanti benar. bicaranya susah, Benar. dan nanti nggak pede kalau Iya, iya. misalkan senyum atau ngomong kayak gitu karena ompong-ompong Iya. gitu ya. Benar-benar. Itu sih mungkin dari perawatan di rumah sampai perawatan yang bisa kita lakukan ke dokter gigi. Oke dok. Tuh. Berarti untuk perawatan itu ada beberapa macam ya teman-teman. Ada yang bisa kita lakukan dulu dari rumah nih, perawatan-perawatan dasar seperti apa yang tadi dokter sampaikan gitu ya. Terus ada perawatan-perawatan yang bisa dibantu oleh tenaga medis gitu ya, ahlinya ya dok ya. Betul. Betul. Berarti gini dok, kalau untuk tadi tambal gigi sama perawatan saluran akar itu berarti dua hal yang berbeda ya dok ya? Betul, dua hal yang berbeda. Mungkin gini sih, kalau misalkan perawatan saluran akar, jadi akar giginya harus dirawat dulu baru bisa ditambal. Oh, Kayak iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau tambal gigi aja, si akar giginya masih sehat nih, kayak gitu. Jadi nggak usah diambil dulu akar giginya, saluran akar giginya, karena masih sehat, tinggal ditambal aja, gitu mungkin. Oke. Tadi juga sempat dengar nih dokter nyebut perawatan gigi itu ada yang namanya scaling ya dok ya? Iya. Scaling itu untuk karang gigi ya dok ya? Selanjutnya dok, aku masih ada hal yang aku penasaranin nih dok nih. Nggak apa-apa dok? Boleh, kita pokoknya ngobrol sampai betul-betul plong gitu ya. Iya bener ya, biar semua penasarannya keluar semua gitu ya dok ya? Boleh. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau dari menurut dokter sendiri, baiknya untuk kita gitu ya, untuk teman-teman yang mau ngerawat giginya di rumah, itu tuh baiknya seberapa sering sih atau seberapa rutin kita untuk mengecek kondisi gigi dan mulut kita ke dokter misalnya atau ke klinik gitu. Oke, mungkin yang sederhana sebelum kita berencana ke dokter, dari di rumah dulu deh. Oh iya, yang tadi ya, yang perawatan dasar itu ya dok ya? Setiap sikat gigi itu di depan cermin, karena banyak banget nih pasien yang sikat giginya nggak pakai cermin, Oh, jadi dia iya, nggak iya. lihat nih kondisi giginya. Nah dengan kayak gitu kita lebih peka sama gigi kita ketika kita ngeliat cermin tuh. Nah kemudian kalau memang udah ada yang ngerasa ini kayaknya harus diperiksa deh 6 bulan sekali. 6 bulan Seminimal-minimalnya 6 bulan Iya. sekali. Tapi jangan nunggu 6 bulan. Kalau misalkan sakit ya segera aja datang. Iya, benar. Jangan sampai nunggu terlalu parah. Iya. Karena kan kalau terlalu parah kayak tadi ya, dilihat gigi makin bolong, malah nanti lebih susah juga perawatannya. Iya, benar, lebih benar. lama juga gitu. Gini dok, kalau misalnya kayak tadi ada gigi yang udah nggak bisa diselamatin nih, misal udah bener-bener abis, terus saluran akarnya juga tuh udah Mati iya gitu udah ya. mati gitu ya. Itu nggak ada solusi lain ya dok? Maksudnya dibiarkan ompong aja gitu dok atau gimana dok? Bisa. Jadi ada solusinya. Malah tidak disarankan dibiarkan ompong. Oh, Coba kita ngomong dulu, kenapa sih nggak boleh ompong gitu ya? kenapa nih nggak boleh ompong nih? Yang pertama kalau kita ngunyah, misalkan satu sisi yang ompong, nanti pas ngunyah itu kita nggak seimbang. Iya benar sih, iya benar. Kalau nggak seimbang mungkin sobat RS Baros ini pernah ngerasain ya, ada ini sakit waktu lagi ngunyah salah satu bagian. Itu bisa jadi karena nggak seimbang ngunyahnya. Nah, jadi memang itu nggak disarankan ya untuk dibiarkan. Oh, selain itu nanti pertumbuhan karang giginya makin banyak. Iya. Nah, kemudian nanti bisa jadi bau mulut. Pokoknya banyak masalah yang ditimbulkan dari nggak diganti giginya. Jadi memang disarankan untuk diganti pakai gigi palsu. Oh iya. Ada pilihan lain berarti ya? Ada gigi palsu gitu ya? Dan disarankan sekali jangan dibiarkan ompong. Gigi palsu ini biar kita bicaranya lebih. Ini kan bisa juga membantu fungsi bicara, fungsi pengunyahan juga terbantu. Kemudian gigi palsu juga banyak pilihannya. Misalkan sahabat RS Baros di rumah pengen gigi palsu yang dia fix gitu ya, nempel ke gigi belakangnya, jadi nggak dilepas pasang. Nah itu bisa. Atau maunya yang lepas pasang aja nih dok, soalnya biar lebih simple gitu ya. Mangga, itu juga ada pilihannya. Jadi nanti tinggal ngobrol aja nih ke dokter gigi, terus minta saran terbaik kayak gitu. Baik.
Kalau gitu ini mungkin request dari aku ya dok ya. Oke. Bisa nggak sih dok kasih tips and trick Mhm. buat sobat Baros yang nonton di rumah nih, Mhm. terutama bagi mereka yang mungkin merasa sulit untuk menjaga rutinitas kebersihan mulut gitu. Oke. Tips and triknya menjaga kebersihan mulutnya gitu. Oke. Boleh dok? Tips dan trik ya. Jadi sesimpel setiap abis makan kita minum. Terus diusahakan makan makanan yang masuknya itu yang sehat-sehat ya tadi ya. Iya benar. Nah kemudian kita tahu nih memang untuk memperoleh gigi yang sehat itu ya perlu disiplin. Iya. Ya memang nggak akan bisa langsung. Apalagi yang namanya nggak pernah pakai dental floss, nggak pernah pakai interdental Benar-benar. brush. Terus sekarang ngedengerin kita tiba-tiba harus pakai. Oke, memang nggak akan bisa langsung tapi dibangun tuh Iya, kebiasaan benar-benar. baiknya karena sesimpel itu aja itu bisa mencegah sakit gigi. Sesimpel Iya, itu iya, aja. iya. Karena balik lagi dari kebiasaannya aja tuh sudah mendukung untuk gigi kita lebih sehat kan ya Iya. Dok? Jadi giginya juga nggak mudah sakit gigi gitu nggak kan ya dok ya. mudah. Jadi ketemu dokter gigi ya cantik, kemudian kitanya juga senang. Tinggal kita Benar-benar. fokus di pencegahan aja Iya. sama perawatan. Benar. Oke Gitu. dok. Baik, sekarang kita main mitos atau fakta dok. Oke, Oke, boleh. kita main mitos atau fakta. Ini seru nih biasanya. Mitos atau fakta nih dok. Oke. Dokter boleh sambil jelasin aja ya dok ya jawabannya buat teman-teman sahabat RS Baros di rumah biar tahu gitu ya kenapa gitu jawabannya mitos atau kenapa jawabannya fakta gitu ya dok ya. Oke, siap-siap. Baik, yang pertama ya teman-teman ya, mitos atau fakta menggosok gigi lebih keras membuatnya lebih bersih. Itu mitos ya. Karena banyak banget pasien yang datang, pas saya lihat itu gusinya pada turun-turun. Itu kenapa disikatnya terlalu keras? Oh iya iya, iya, iya. Jadi selain gusinya, kalau gusi turun kenapa? Nanti lebih sensitif giginya. Ya, jadi nah sikat gigi itu yang nggak usah keras-keras, yang penting lembut aja dan 2 menit. Iya. Jadi yang penting lembut dan durasinya cukup gitu ya, cukup lama 2 menit cukup lah untuk satu mulut. Iya. Kayak gitu ya. Baik. Oke. Selanjutnya, Mhm. mitos atau fakta sering mengunyah permen karet bebas gula baik untuk gigi. Nah ini kira-kira apa nih? Kira-kira apa Mbak Ros? Kira-kira apa ya dok ya? Permen karet nih. Permen karet tapi bebas gula. Emang ada ya permen yang bebas gula? Itu kayaknya pertanyaan pertama saya. Emang ada ya permen yang bebas gula? Kayaknya mitos deh dok. Oke, fakta loh sebetulnya. Teman-teman. Jadi dari permen karet, tapi memang harus dilihat ya, nggak boleh yang rasa stroberi Iya. gitu. Itu mah ada gulanya, jadi permen karetnya harus tanpa gula. Iya. Dan yang bagus tuh yang mengandung xylitol. Kan suka lihat ya, Oh, iya, iya, banyak iya. permen karet di pasaran mengandung xylitol. Xylitol tuh dia pemanis buatan, pemanis pengganti gula. Apa sih yang buat xylitol ini istimewa sampai Iya. boleh? Jadi Bener-bener. kalau misalkan xylitol tuh dia nggak temenan sama bakteri. Kalau misalkan biasanya gula itu temenan sama bakteri, berfermentasi jadi asam yang merusak gigi, xylitol tuh enggak. Oh, pantesan ini disebutnya permen tapi bebas gula dan dia boleh dikonsumsi gitu ya. Iya, Karena menariknya. dia tidak berteman sama bakteri, teman-teman. Nah, itu nggak berteman, nggak bestie sama bakteri. Iya, ya. iya. Nah, terus dari kebiasaan mengunyah permen karet juga sebetulnya meningkatkan stimulasi air liur. Oh iya iya iya. Makanya dia bisa jadi self cleansing. Kemudian yang spesial lagi dari permen karet tuh ternyata ketika kita mengunyah permen karet kan dia lebih lengket ya. Nah, ketika lebih lengket dia akan mengangkat plak-plak sisa makanan. Nah, itu sih. Oke, dicatat ya teman-teman. Jangan yang berperisa. Permen karetnya nggak boleh yang rasa stroberi, rasa blueberry. Jangan ya. Kalau mau yang tadi yang mengandung xylitol. Dan tanpa gula. Oke. Iya. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya, Dok, Boleh, ya. boleh. Mitos atau fakta, gigi sensitif hanya disebabkan oleh makanan atau minuman yang dingin. Oke, tadi udah sempet kita bahas sih sebenarnya. Iya, sebenarnya tadi udah ke-spill nih jawabannya Spill. nih. Iya, jadi makanan betul. Oh ini tapi mitos ya. Saya jadi lupa bilang mitos faktanya. Iya. Ini mitos. Jadi memang betul. Makanan panas, makanan dingin itu bisa menstimulasi saraf-saraf gigi untuk terasa sensitif gitu ya. Karena dalam gigi kita itu ada yang namanya pori-pori. Pori-pori itu dia ujungnya ke saraf. Nah, jadi memang makanan panas dingin. Tapi selain itu ada lagi Oh, ada makanan lagi, yang manis.
Oh ya pasti ya itu, Iya. sudah pasti. Sahabat Baros mungkin pernah ngerasa makan manis terus ngilu gitu ya. Nah Apalagi itu juga. kalau terlalu giung gitu ya, Dok Nah, ya. nah ini- Biasanya kayak bolu-bolu yang terlalu banyak krimnya, Nah. itu benar-benar mempengaruhi banget sih. Langsung aduh nyut gitu. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Ros. Pengalaman pribadi teman-teman. Nah iya betul tuh Mbak Ros, makanan yang terlalu manis, kemudian terlalu asem. Oh iya, asem iya, juga iya, yang bisa. asem, ya. Dan satu lagi, kebiasaan menghisap kayak misalnya nih pasien-pasien sering datang ke ruang poli gigi, terus aduh dok kayak gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi gigit sensitif. Jadi sebenarnya nggak Karena- boleh, Dok, itu. Jangan, Oh, karena jangan. karena udara juga bisa menstimulasi rasa sensitif gitu. Jadi memang Baik, baik. tadi ya makanan dingin, makanan panas, manis, asam dan juga udara. Ya, kayak gitu. Baik. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta kita nggak usah ke dokter gigi kecuali ada masalah pada gigi kita. Aduh, ini yang buat saya sedih sih sebetulnya. Karena kalau ini apa tadi nggak usah ya, ini mitos ya. Ini jangan dituruti Iya, gitu. iya, iya. Karena memang kalau misalkan kita tunggu ada masalah, pasti perawatannya makin susah. Bener-bener. Pasti pasien juga makin lama perawatannya gitu ya. Itu kan buat kita sedih sih sebetulnya. bener-bener. Jadi memang harusnya 6 bulan sekali, dan begitu kerasa wah something wrong nih. Di kaca gitu ngeliat, wah ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, Iya, itu iya. langsung cepet-cepet deh konsultasi, biar memang perawatannya pun masih sederhana dan pasiennya nggak repot Iya, gitu. iya. Oke. Kayaknya ini yang terakhir, Dok, dari mitos atau fakta nih ya. Oke. Pertanyaannya kayak sedikit menggelegar. Mitos atau fakta mulut kering tidak masalah? Nah ini mitos ya, Mitos jangan ya. sampai mulutnya dibiarin kering. Tadi kita kan udah bahas ya, Iya, bener-bener. mulut kering itu bisa jadi bau mulut Iya, iya. ya, karena tadi kurangnya self cleansing dari air liur. Terus mulut kering juga bisa buat karang giginya makin banyak. Iya, iya, iya. Terus mulut kering juga bisa buat gigi berlubangnya makin banyak gitu ya. Jadi jangan dibiarin. Jadi kita harus saling ngingetin sih, Iya, iya, apalagi benar-benar. anak-anak muda sekarang yang sibuk-sibuk, banyak hidrasi, banyak minum air putih kayak gitu. Dan inget ya, minumnya bukan sekedar asal minum, tapi minum air putih itu yang Iya, paling iya. bagus. Benar. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngerasa nih mulutnya kering, langsung minum air putih ya teman-teman. Terus jangan lupa juga kalau misalnya air putih itu nggak cuma baik untuk gigi ya, Dok ya. Untuk tubuh kita pun air putih itu sangat bagus teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka ngopi nih ya, Gen Z, jangan lupa air putihnya diperbanyak lagi ya, biar kesehatan gigi kita terjaga. Terus tubuh kita juga jadi lebih sehat, lebih fit karena kita banyak mengkonsumsi air putih gitu ya. Oke, Dok. Paling untuk mitos faktanya sudah cukup, Dok. Buat teman-teman semua jangan salah lagi ya tadi apa yang udah disampaikan sama Dokter Gigi Puspa. Terus paling untuk sekarang kita tutup, Dok, untuk episode kali ini tentang senyum sehat, hidup lebih bahagia, tips dan trik menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, Dok, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk memberikan wawasan yang baru untuk saya maupun untuk sahabat-sahabat rumah sakit Baros di rumah. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Terus untuk teman-teman nih yang tertarik kayaknya pengen nih konsultasi atau ketemu sama Dokter Gigi Puspa, bisa ke rumah sakit Baros ya teman-teman. Dokter Gigi Puspa itu prakteknya di hari apa aja, Dok? Di hari Selasanya Selasa malam dari jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian bisa juga nih ketemu saya buat ngobrol-ngobrol. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Di hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Pagi berarti ya, Dok, ya, hari Rabunya. Rabunya pagi. Iya, Iya. baik. Jadi jangan takut untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol dulu deh. Iya, benar-benar. Oke teman-teman, terus kalau misalnya teman-teman ada yang berminat nih untuk bertemu Dokter Gigi Puspa, bisa reservasi terlebih dahulu. Itu bisa teman-teman follow dulu aja Instagram Rumah Sakit Baros di @rs_baros. Itu nanti ada nomor yang bisa teman-teman hubungi untuk reservasi untuk bertemu Dokter Gigi Puspa ya. Cukup sekian teman-teman. Aku Rosmalia pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode ngobrol santai bareng Rumah Sakit Baros di episode selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada nih ide seru buat ngobrol sama siapa lagi ya, nanti boleh komen di kolom di bawah ya. Oke, bye-bye. Dadah.